Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah website sekaligus e-commerce pada 2016. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita membutuhkan 4 modul ya. Pertama adalah website, habis ada sales, habis itu inventory, dan terakhir adalah e-commerce. Nah, untuk video kali ini, saya kan juga menggunakan sebuah skenario ya untuk menjelaskannya supaya lebih jelas. Nah, pada skenario ini, ceritanya saya sedang ingin membuat sebuah website untuk perusahaan bernama Citra Laju yang merupakan sebuah toko kue. Nah, perusahaan Citra Laju ini menggunakan website ini untuk promosi, tapi dia juga mau gunain website ini untuk sebagai platform penjualan mereka supaya bisa menjual kue-kue mereka kepada konsumen dengan lebih mudah. Nah, habis itu toko Citra Laju ini juga ingin memberikan voucher ya, voucher diskon bagi pelanggan-pelanggan mereka karena telah membuka website baru mereka dan nantinya voucher ini akan memberikan diskon 5% untuk setiap pembelian minimal transaksi 250.000 dan masa voucher ini adalah 5 hari. Nah, kurang lebih begitu skenario-nya. Untuk pertama-tama kita bisa masuk langsung ke bagian websitenya. Setelah kita install websitenya, kita bisa klik sini website sini. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita akan buat dulu ya perusahaan tersebut di ujungnya ini biar masuk ke database-nya. Kita ke setting. Di setting kita klik user and companies di sini. Klik companies. Lalu kita klik new companies. Kita buat company baru. Nah, sini namanya perusahaan Citra Maju. Nah, ini adalah perusahaan toko kue ya, toko kue tadi itu. Untuk sisanya kita bisa kosongin aja, tapi mungkin kita bisa isi-isi sedikit ya. Mungkin nama jalannya jalan Citra Maju satu gitu. So, mungkin city-nya sini kita kasih uh, Jakarta Pusat aja ya, Jakarta Pusat. State-nya ini kita masukin aja. Nah, untuk negara Indonesia ya, misalkan kurang lebih segini aja ya, misalkan ya. Ini bisa kita biarin aja, mungkin udah tiba otomatis ya. Nah, ini mungkin untuk ininya kita bisa ganti, mungkin kan Jakarta, berarti harusnya di DKI Jakarta ada nggak? Jakarta ya, nah, buat saya Jakarta begini, tuh Jakarta. Save and close. Save code-nya oke, kita buat aja mungkin ya 700.000 lah. Country-nya Indonesia. Save and close. Nah, ya ini kita samain aja kayak tadi. Oke, ini ya kita biarin aja, mungkin itu udah defaultnya dari senang. Nah, jika sudah ya kurang lebih ini kita klik tombol save. Tunggu sebentar. Nah, sekarang perusahaannya sudah tercipta ya. Kita bisa lihat sini bahwa ada perusahaan Citra Laju. Nah, untuk usernya kita pakai saja admin ya biar tidak terlalu repot. Sini kita bisa admin nih dari dummy sana. Kita bisa lihat bahwa layout komodis sekarang sudah secara otomatis tertambah perusahaan Citra Laju ini. Oke, sekarang sudah. Dan kita bisa masuk ke dalam website-nya sekarang ya. Kita klik website ini. Nah, secara default di saya akan muncul seperti ini ya. Tapi jika kalian ingin mempermudahnya, kalian bisa ketikkan di sini ya, website konfigurator. Nah, bedanya sama yang tadi itu adalah website konfigurator ini akan membantu kalian membuat website ya. Jadi kalian hanya ketika klik-klik saja beberapa tombol dan dia akan membentuk website seperti yang kalian inginkan ya. Kalau yang sekarang tadi itu kalian buat dari nol ya. Nah, untuk video tutorial kali ini kita akan membuat saja seperti ini biar lebih mudah. Kita mulai, let's do it. Nah, sekarang akan ada pertanyaan nih. I want mau membuat website apa? Nah, kita kan membuat untuk toko online ya. Makanya kita klik online store. For my apa titik-titik bisnis. Bisa lihat kita buat saja bakery bisnis. Bakery bisnis. Nah, with the main objective tuh kan tadi seperti yang saya sudah bilang ya di awal skenario bahwa
ini untuk promosi tapi juga ingin supaya menjangkau lebih banyak customer. Jadi kita bisa pilih sell more ya. Nah, besok kita akan sini akan pilih template ya. Sini mungkin karena kita bakery mungkin kita pilih yang warna terang aja ya. Mungkin seperti eh ini mungkin ini biru ini ya. Terang. Nah, besok lalu kita akan diberi pilihan ya. Mau ada apa aja page-page-nya di website kita. Lalu kita bisa pilih ya about us. Habis itu mungkin pricing tidak perlu ya. Besok mungkin kita bisa buat sini mungkin apalagi nih event mungkin bisa ya. Nah, harusnya juga shop harusnya kita set ya. Cuman di sini kalau kita lihat ya, kita sini already installed, jadi sudah otomatis secara otomatis di udah saya eh, tercipta ya. Tapi kalau misalkan kalian belum eh, terpilih ya atau belum terbuat, kalian harus pilih ini karena ceritanya kita membuat e-commerce ya, sebuah toko online, jadi harus ada. Habis itu apalagi ya? Mungkin description of your service offer mungkin kurang tepat ya karena kita toko kue. Habis itu mungkin news boleh ya. Mungkin itu saja. Kita klik saja untuk website di sini. Nah, habis itu kita pilih tim atau tema ya. Bisa lihat ada berapa pilihan ya. Mungkin untuk kali ini saya akan pilih yang sebenarnya bebas, cuman kalau misalnya saya secara pribadi aku mungkin akan pilih yang ini. Nah, habis itu kita tunggu. Ya, ini sedang loading pembuatan website ya. Nah, sepertinya loadingnya sudah selesai ya. Kita bisa lihat sekarang website sudah terbuat secara otomatis ya. Ini ada page-nya, bisa lihat. Ini semua telah dibuat secara otomatis ya. Jadi saya nggak melakukan apa-apa di sini. Saya bisa lihat semuanya sudah ada. Ini adalah homepage-nya. Lalu di sini adalah shop. Kita bisa lihat shop. Nah, kalau misalkan lihat-lihat, kok barangnya eh, furniture gitu ya. Nah, ini tuh karena shopnya ini dia mengambil dari database guru kita ya. Nah, database guru saya ini adalah default data dummy-nya. Jadi yang muncul adalah ini semua. Nah, untuk kita bisa merubah apa isinya, kita bisa langsung masuk ke modul inventory kita, atau kita bisa langsung klik di sini e-commerce, klik produk di sini. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah ya, kita bisa hapus, kita bisa tambahkan baru. Ya, kurang lebih seperti itu caranya untuk buat yang baru. Nah, habis itu ada tab event, sini kita lihat event-event ini juga semuanya dibuat secara otomatis ya. Sini yang bisa ada news, sini kita bisa menaruh sebuah berita ya tentang perusahaan kita, bisa ada about us, ini ada profil-profil dari uh, atasan-atasan perusahaan, lalu terakhir ada kontak us sini. Nah, kontak us ini itu apa? Jadi sini adalah misalkan pelanggan kita ingin memberikan kritikan atau komentar positif ya. Nah, pelanggan itu bisa melakukannya dari kontak us ini. Jadi, dia beri namanya, nomor telepon, email, lalu perusahaannya, lalu tentang apa, lalu dia akan beri pertanyaan atau mungkin tanggapan atau kritikan di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita klik ke shop. Selain itu juga jangan lupa ya kita harus melakukan beberapa setting terlebih dahulu di konfigurasi setting untuk website kita sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya, eh, ada beberapa hal yang kita harus isi ya sebenarnya. Nggak benar-benar harus kita isi untuk jalan, tapi sebenarnya kita harus isi ya tetap. Misalkan sini domainnya ya. Nah, misalkan sini saya isi domainnya seperti yang awal awal saja ya, namanya www.pesawat.com Citra Laju seperti ini .com misalkan seperti ini ya. Bisa juga ada nama websitenya, jadi kita bisa buat www Citra Laju. Propertinya bisa kita pilih ya, seperti yang cancel, salah ya, kita back dulu ya. Ini perusahaan Citra Laju, bisa nama websitenya seperti yang tadi.
Citra Raju, lalu ada domainnya, kita buat www.citraraju.com. Nah, ini seperti penting ya karena ini adalah domain dan juga nama website, jadi harus diituin, harus diisi. Lalu setelah itu kita bisa melihat ke bawah sedikit juga. Ini ada tentang checkout proses ya. Juga ini penting ya kalau misalnya ini saya checkout ini di setting optional ya, walaupun di default, tapi mungkin jika kalian di sana mungkin berubah ya, nggak di optimal optional defaultnya, harus diganti optional ya karena ini artinya kita harus sign in atau sign up dulu ya sebelum check out. So kita bisa skip ini berapa. Nah ini ada shop produk tentang produk kita. Nah ini ada pilihan ya, waktu kita nunjukin harga suatu barang kita itu termasuk dalam sebagai nilai pajak atau tidak ya. Kita ada pilihan ya, kalau misal mau terlihat harga yang lebih rendah kita bisa tax excluded, tapi kalau misal mau langsung memberitahu bahwa mungkin ini sudah termasuk harga pajak ya, kita bisa klik tax included ya. Ini ada banyak ya setting-settingannya, tapi yang kurang lebih yang penting mungkin satu lagi ya tentang shipping. Ini juga penting nih, ini membuat customer bisa memilih ya shipping address mereka sendiri. Lalu ada shipping cost, ini juga akan menghitung shipping cost dari order customer saat mereka ingin check out ya, jadi mereka bisa lihat ya kira-kira total bayar mereka berapa. Oke, mungkin untuk yang penting-penting kurang lebih itu saja di setting ini. Jika sudah, kita bisa klik save di sini. Tunggu sebentar, dia akan loading. Dan jika sudah, dia akan balik ke sini. Oke, seperti tadi ada sedikit masalah ya, bahwa sebenarnya kayak sepertinya ada masalah di saat menambahkan domainnya ya. Mungkin karena ini belum benar-benar di deploy di server, jadi belum bisa menggunakan nama domain asli ya. Jadi kita harus tetap mengisi yang tadi di bagian settingan ini. Domainnya ini harus tetap dikosongin terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan localhost untuk sementara ini. Nah, konfigurasi websitenya sekian saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.